Oke Bang, nah gimana nih terkait besok kan ada mediasi kedua antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Mediasi pertama tidak memenuhi kesepakatan. Menurut Abang melihat nanti mediasi kedua sebagai pakar hukum melihat seperti apa nih? Untuk kasus Ruben dan Sarwenda, saya berbicara dari praktisi hukum dan juga sebagai Dewan Etik Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya sangat menyayangkan. Akhirnya perkara ini akhirnya jadi viral dan jadi konsumsi publik. Padahal Sarwenda sama Ruben harusnya kan bisa duduk bersama, membicarakan, menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Kenapa? Karena di situ ada anak-anaknya yang masih di bawah umur yang berpotensi untuk juga akan mengganggu mental mereka ke depan. Jadi memang di dalam tahapan hukum perdata ya, ketika ada gugatan dari Ruben, tentunya kan pengadilan itu akan memberikan ya kesempatan untuk kedua belah pihak bermediasi. Dan hakim juga akan mengutus namanya hakim mediator. Hakim mediator itu bisa saja kedua belah pihak yang menunjuk atau memang dari pengadilan yang menunjuk hakim mediator tersebut. Dan ketika tahap mediasi itu diberikan waktu 30 hari, tahap awal ternyata gagal, tidak ada kesepakatan, memang akan diberikan kesempatan kedua untuk nanti mediasi lagi besok rencananya untuk mediasi tahap 2. Tapi kalau tahap 2 itu gagal, nanti kan hakim mediator akan merekomendasikan, bukan memutuskan, merekomendasikan kepada majelis hakim untuk pokok perkara untuk supaya perkara dilanjutkan karena tahap mediasinya uh, gagal gitu loh. Tapi dalam proses perdata, kapan saja bisa berdamai kok. Nah ini kan sebelum persidangan mediasi kedua nanti besok, Ruben Sarwenda ini gimana? Saya dari Sarwenda menuding Ruben selingkuh dan dari pihak Ruben sendiri bisa dibilang membantah dan Ruben juga membuka tentang Sarwenda seperti apa dan sebaliknya juga Sarwenda seperti apa gitu saling buka-bukaan apa mungkin terkait hal tersebut di luar persidangan akan berpengaruh gak sih untuk nanti di sidang gugatan ini? Kalau menurut saya sebenarnya ini tidak perlu terjadi. Soal ini kan masalah privat banget. Kalau soal buka-bukaan bicara tentang perselingkuhan, perzinahan itu kan harus dibuktikan. Apa pernah ada laporan polisi, pernah ada putusan berkekuatan hukum? Ya Ruben membantah wajar saja, tapi Sarwenda juga kalau menyampaikan sesuatu, kalau itu sudah masuk ke ranah hukum harusnya harus di action, ada tindakan hukum yang melaporkan dugaan perzinahan atau perselingkuhan itu pada pihak kepolisian tentunya ya. Tapi ini kan kalau soal sudah buka-bukaan begini kan tentunya yang jadi masalah hari ini adalah anak-anaknya. Sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak, saya sangat miris terkait dengan mental anak-anak ini melihat setiap hari di media sosial, di YouTube, di mana-mana berseliweran berita terkait dengan kedua orang tuanya. Kenapa sih kalian tidak difasilitasi untuk berdamai? Mungkin saya juga ini juga mau menyampaikan kepada mungkin ya lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga-lembaga perlindungan anak, cobalah memanggil kedua orang ini, suruh duduk bersama, suruh fasilitasi. Soal masalah gugatan saat ini sudah masuk ke tahap mediasi, itu memang tahapannya. Soal nanti siapa yang nanti akan diputuskan oleh majelis hakim untuk mengasuh anak-anak ini, ya kita harus tunduk dan taat pada putusan pengadilan karena putusan pengadilan adalah itu undang-undang dan harus dijalankan. Tapi kan semua itu kan nanti terserah kepada mereka berdua. Tapi kembali lagi bahwa selama ini kita lihat bahwa Sarwenda lah sebagai pengasuh anak-anak ini. Ternyata ada kesepakatan yang dinotarialkan atau diaktakan dan saat ini digugat karena Ruben melihat ada uang prestasi. Selama ini mungkin mau datang ketemu anak-anak mungkin tidak diberikan kesempatan itu. Yang kedua kehadiran orang asing yang ada di rumahnya Ruben sama rumahnya Sarwenda itu kan rumah masih harta bersama yang harusnya ketika ada orang datang masuk situ bekerja di situ atau apapun itu harus izin daripada salah satu pihak juga. Yang ketiga mungkin karena eh, anak-anak juga Ruben mungkin kangen mau ketemu dan lain sebagainya. Sehingga Ruben mengambil sikap untuk melakukan gugatan untuk supaya hak asuh anak yang jatuh kepada Sarwenda sebelumnya itu karena kesepakatan dibatalkan ya atas alasan-alasan tadi sehingga hak asuh itu jatuh kepada Ruben. Tapi saya dengar bahwa informasi itu benar salah bahwa Ruben juga karena tidak diberikan kesempatan untuk bertemu sama anak-anak, Ruben juga menghentikan hak nafkah kepada anak-anaknya sudah berapa bulan. Nah ini yang menurut saya kepada Pak Ruben itu tidak boleh kamu lakukan. Apapun masalah sama mantan istrimu, kamu tidak ada hubungan hukum lagi. Yang mana ketika kamu tidak memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai kesepakatan, itu peluang besar untuk Sarwenda kembali mengasuh anak-anak itu. Yang kedua, karena anak masih di bawah 12 tahun. Tentunya hak asuh itu memang kalau anak masih 12 tahun, di bawah 12 tahun, tentunya kepada ibunya. Karena dia masih butuh
kasih sayang daripada seorang ibu. Tapi kalau Ruben bisa memperkuat gugatan dan bukti dan mungkin saksi, ya kan, dan lain sebagainya, tentunya hak asuh itu bisa saja beralih kepada Ruben. Tapi ingat, hak asuh anak itu tidak mutlak. Suatu ketika pemegang hak asuh melakukan tindak pidana, contoh perselingkuhan, perzinahan, tindak pidana lain yang jadi tersangka dengan kasus pidana umum, pidana khusus, hak asuh anak itu dengan sendirinya juga bisa digugat atau dimintakan untuk dicabut. Berarti menurut abang sebenarnya keduanya ini harusnya tidak harus bukan di medsos, fokus saja di mungkin persidangan ini. Itu gak sih? Memang harusnya seperti itu, karena harusnya mereka menjaga mental anak-anak ini. Dan menurut saya, saran saya kepada majelis hakim akan memutus perkara ini, sebaiknya hak asuh anak itu jatuh kepada kedua belah pihak, sama-sama merawat, sama-sama bagi waktu merawat. Karena kalau seperti ini nanti sama-sama ego. Siapapun yang nanti jatuh hak asuh kepada misalnya Ruben atau misalnya kepada Sarwenda, ini kan soal mereka orang tua ini kan ada sedikit apa ego kan, sehingga bisa saja terjadi salah satu pihak mau menengok anaknya sesuai dengan apa yang disepakati, ujung-ujungnya nggak jadi lagi, ujung-ujungnya kecewa lagi. Tapi sebaiknya saran saya supaya dua ini adem, putuskan supaya hak asuh anak jatuh kepada kedua belah pihak untuk merawat. Berarti sesuai dengan keputusan sebelumnya pembagian. Cuma berarti mungkin dari Ruben kan bilang kalau dia ini merasa untuk ketemu anak-anak tidak terpenuhi hak. Dipersulit lah ya. Itu gak sih Bang, kalau itu sudah dijalankan sebenarnya gugatan itu tidak akan muncul gitu. Ya makanya nih fungsi mediasi. Sebenarnya kalau di mediasi mereka dua bisa sepakat dan konsisten dan komitmen untuk menjalankan apa yang mereka sepakati di ruang mediasi itu, saya rasa gugatan kan bisa dicabut kapan saja. Berarti besok keputusan kita lihat. Ya kita lihat aja putusan besok. Tapi saran saya untuk viral-viral di media, ya juga statement-statement yang menurut saya buka-bukaan tentang aib sebaiknya dihentikan saja, karena kamu dua ini kan punya anak masih di bawah umur, akan berpotensi terkait dengan mental anak-anak di depan.